Boleh langsung dijawab aja Bu. Baik, yang pertama saya coba jawab, Bapak Ibu sekalian, dari Ibu Fitri, mengikuti aliran keinginan anak. Jadi sehari-hari kita kan sudah membuat aturan. Anak-anak juga sudah kita sampaikan apa yang boleh dia lakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Kadang-kadang anak melanggar, ya. Kita harus bijak untuk menyikapi pelanggaran si anak. Anak-anak itu butuh waktu untuk belajar tentang aturan yang harus mereka patuhi, seperti itu. Jadi saran saya kepada orang tua itu memperbesar wilayah toleransi, seperti itu. Ketika anak melanggar itu bukan berarti itu si anak sudah di posisi dia memang orang yang salah, enggak seperti itu. Kadang-kadang kita pun melakukan kesalahan supaya kita tahu mana yang benar, gitu. Nah, anak-anak juga seperti itu. Nah, berkaitan dengan situasi yang membiarkan si anak untuk memegang kendali aliran situasi kebersamaan. Di sini maksudnya adalah tadi kan tujuan kita adalah untuk memahami si anak, gitu. Nah, di waktu 24 jam ya hari-hari kita, mungkin hanya sebagian waktu kita yang kita sediakan untuk si anak. Nah, di sebagian waktu itu yang menjadi quality time itu juga hanya sepersekian juga, seperti itu. Nah, ketika ada kesempatan-kesempatan tertentu, ya biarkan si anak yang memegang kendali itu, gitu. Jadi nggak di semua sesi, ada masanya ya kita membiarkan apa maunya si anak dan kita ikut si anak. Untuk apa? Supaya dia merasa dia itu berharga, dia merasa bahwa orang tuanya ini memberikan kesempatan besar untuk dia, gitu. Dan posisi dia bersama orang tua itu menjadikan dia lebih nyaman, seperti itu. Pernah ada satu percakapan ya, seorang anak SD, mungkin kelas 1, kelas 2 SD, nanya ke orang tuanya, "Umi atau ayah, seks itu apa?" Kayak gitu. Nah, kalau ibu-ibu, bapak-bapak jawabnya seperti apa? Kelamin, apalagi? Proses kelahiran, seperti itu kan. Padahal kalau kita mau bertanya, kita nggak pakai persepsi kita, ya kita bisa tanya, memang adik dapat kata itu dari mana? Bisa jadi mungkin dari pembahasan dengan kawannya, tapi bisa jadi dari not yang di depan sampul buku, gitu. Dia cuma mau tahu apa yang mau diisi di barisan seks itu. Jadi kita juga jangan terlalu membawa ke persepsi kita. Kan balikkan dulu ke dianya, seperti itu. Jadi mamanya duluan stres, padahal anaknya cuma nanya yang sederhana, gitu kan. Nah, jadi jangan sampai kita melihat ya, kita menganggap pertanyaan seks itu tadi, jangan-jangan anak kita sudah menonton sesuatu, jangan-jangan anak kita sudah bicara sesuatu, jangan-jangan dia ada perilaku tertentu yang dilakukan oleh kawan-kawannya, seperti itu. Nah, itu yang membuat kadang-kadang komunikasi anak dengan orang tua itu tak jalan, seperti itu. Nggak seperti kebutuhan si anak, justru seperti kebutuhan si orang tua, dan bahayanya bukan kebutuhan orang tua, tapi kepanikan orang tua. Nah, jadi memberikan aliran, ya, memberikan kontrol kepada si anak itu di waktu-waktu tertentu saja, gitu. Dari sekian waktu kita bersama anak, ada misalnya kalau kita di rumah sehari-hari 6 hari seminggu kita bersama anak, mungkin ada 2-3 hari yang kita berikan kesempatan si anak untuk mengontrol itu. Dan ketika anak berada di samping kita, usahakan kita membaca pikiran dia, bukan dia yang harus mengikut dengan pikiran kita. Kemudian waktu observasi yang seperti apa, gitu ya, waktu mana yang tepat ketika kita bisa melakukan observasi terhadap perilaku si anak. Misalnya gini Bu, ketika ibu jemput anak, nah
waktu ibu jemput anak itu kan posisi anak nggak sepenuhnya di kuasa ibu gitu, artinya dia masih di wilayah halaman sekolah kayak gitu kan. Nah di situ posisi yang paling strategis gitu, artinya itu memang pure si anak mungkin bisa jadi nggak lihat kita juga gitu. Nah di situ dia akan menampilkan karakter-karakter dia yang sebenarnya. Atau misalnya ketika dia main sore dengan kawan-kawannya kayak gitu, atau ketika misalnya kita baru pulang kita melihat si anak sedang berinteraksi dengan abang atau adiknya. Nah di situ adalah masa-masa melakukan observasi yang paling bagus gitu. Jadi kita melihat bagaimana cara dia mengambil keputusan, bagaimana cara dia menyikapi konflik seperti itu. Nah ketika di kondisi-kondisi tersebut kita bisa melihat sejauh mana kemampuan dia. Nanti kita jadi maksud saya ketika dia berkonflik di masa itu jangan langsung dilerai gitu. Biarkan dulu dia selesaikan masalahnya. Kalau nantinya enggak selesai atau menurut kita tidak bagus, tidak terampil, nah di situ baru kita masukkan, Dek, sebenarnya kalau misalnya abang atau adik mengambil mainan kamu, ya baru kita berikan pengertian-pengertian di waktu yang lain. Tapi di waktu itu biarkan dia membuat keputusannya sendiri. Nah yang kedua tentang beban. Memang satu sisi tugas sekolah, gitu ya. Satu sisi kebahagiaan anak, gitu, kenyamanan anak. Nah ada hal yang penting dari menyikapi tugas sekolah, ya. Kompetensi yang penting dimiliki oleh setiap kita adalah kompetensi punya tanggung jawab atau integritas seperti itu. Ketika anak punya tugas sekolah, ya, maka kewajibannya adalah menuntaskan tugas tersebut, menyelesaikan tugas tersebut. Suka atau tidak suka itu tugas dia, gitu. Nah, sikap itu yang harus kita tumbuhkan, bukan karena kita yang minta, bukan karena orang tua yang malu dengan guru gitu. Tapi sejauh mana kita bisa membangkitkan rasa tanggung jawab di atas tugas itu. Misalnya si abang harus menyelesaikan tugas, tapi dia masih sibuk dengan permainannya, misalnya seperti itu. Mungkin kita yang pinginnya selesai segera gitu ya, kita akan bilang, ayo buat tugasnya, ini udah jam 9 malam, ini udah, dan sebagainya gitu. Kita minta dia melakukan sesuatu yang dia tidak senang. Di sini sebenarnya kesempatan untuk memahami anak. Kita bisa tanyakan ke dia, apa yang membuat dia berat mengerjakan tugas itu. Bisa jadi dia nggak bisa, dia nggak mampu, dia butuh bantuan, gitu. Namun kadang-kadang orang tua juga, ya udahlah, kalau dia nggak buat ya udahlah. Ada ya orang tua yang seperti itu. Kadang-kadang saya juga seperti itu ketika kondisi misalnya terlalu lelah. Nah, kita tanyakan ke si anak apa yang membuat dia keberatan, apa yang membuat dia tidak menyelesaikan tugas itu. Bisa jadi memang tugasnya sangat berat seperti itu. Bisa jadi dia lelah. Nah dalam kondisi tersebut kita bisa membuka kesempatan dia untuk memilih. Kalau kamu nggak mau selesaikan tugas ini malam ini, ya itu artinya tugas kamu nggak selesai besok. Mama kasih pilihan, mau kerjakan malam ini mama temani, atau mau kerjakan besok pagi tapi bangun lebih cepat, seperti itu. Nah ketika dia memilih, berarti dia akan memilih dengan sukacita gitu ya, dengan sukarela. Kemungkinan dia akan menyelesaikan itu lebih tinggi daripada kita paksakan sesuai dengan keinginan kita. Jadi usahakan ketika dia menunjukkan hal-hal yang tidak dia sukai, kita gali dulu apa yang membuat dia tidak suka, seperti itu. Ketika kita udah dapat, baru kita bisa pikirkan apa alternatif yang bisa dipilih oleh si anak. Yang penting tanggung jawab itu tetap harus dia selesaikan. Kadang-kadang kita juga untuk anak yang umur anak-anak ya, umur SD seperti itu, anak-anak yang umur segini ya, kadang-kadang kita cenderung menggunakan kata-kata yang terlalu abstrak. Itu juga tidak masuk ke si anak. Yang abstrak itu kan yang di sini. Jadi
ketika di sini usahakan menggunakan kata-kata yang konkret yang bisa dia pahami. Gitu. Misalnya, kalau kita bilang kamu harus selesaikan tugas, ya, supaya kamu nanti bisa jadi orang pinter, supaya kamu nanti sukses dan sebagainya, itu terlalu jauh. Gitu. Jadi mulai aja dengan hal-hal yang dekat dan yang konkret yang bisa dipahami oleh anak. Di umur ini, bahasa tanggung jawab itu memang abstrak, gitu. Tapi boleh kita perkenalkan. Dan selesai dia melakukan tanggung jawabnya, jangan lupa untuk diapresiasi. Dari situ dia akan memahami, dia akan memaknai. Ketika tanggung jawab kita selesai, maka pasti kita biasanya akan mendapatkan apresiasi dari orang lain, seperti itu. Dan itu akan menyenangkan bagi dia. Untuk Ibu Nida tentang kematangan otak. Kematangan otak itu berbeda-beda. Yang bagian sini yang paling lama matangnya, seperti itu. Di awal yang paling cepat berfungsi itu bagian otak reptil. Ini otak insting, ada di semua makhluk. Gitu. Nah, kemudian berikutnya ya, di umur 2 tahun berikutnya, maka otak ini akan berkembang. Gitu. Otak ini yang perlu dirangsang. Maka anak-anak butuh kesenangan, anak-anak butuh eksplorasi, dan itu akan mengembangkan fungsi otak emosinya. Gitu. Di masa-masa umur 2 ya, dia mulai bisa bicara sampai umur menjelang remaja, maka kita perlu mengajarkan si anak untuk mengenali emosinya. Gitu. Misalnya dia jatuh nangis, apa yang kita lakukan? Kita peluk. Terus bapak-bapak apa yang dilakukan kalau anaknya nangis karena jatuh, lari-lari, kemudian jatuh? Ayo kumpul gape, kajak kenal. Apa Pak? Ya kurang lebih seperti itu. Ibu apa yang harus kita lakukan selain dipeluk? Kekali api pegang. Gimana sakitnya? Iya. Ada lagi? Kalau untuk mengenali perasaannya, apa yang harus kita lakukan? Apa? Untuk mengenali perasaannya, apa yang harus kita lakukan? Kita tanyakan. Ya. Hah? Adik sakit ya? Bagian mana yang sakit? Gitu. Kemudian closingnya apa? Ya, kita terobat dan besok harus hati-hati. Nah, itu pesannya. Gitu. Jadi jangan mengulang kesalahan yang sama. Nah, kalau misalnya mainannya direbut oleh si abang atau adiknya, apa yang harus kita lakukan? Dia marah, dia banting pintu. Bapak ketawa-ketawa kayaknya pernah merasa Pak ya, pernah berhadapan dengan anak-anak yang seperti itu Pak. Apa yang harus dilakukan Pak? Dia marah sama abang atau adiknya, dia banting pintu. Itulah solusinya tuh sering itu. Kan berebut apa mainan dia tuh kan. Apa yang dilakukan Pak? Itulah gimana. Karena kalau bapak kan langsung terus poin terus. Kalau ibu kan ada sisi lembutnya, sisi yang kan. Iya, cuman kalau boleh Pak setelah ini sama-sama gitu. Artinya ayah juga harus punya peran untuk mengenali emosi anak seperti itu. Karena dengan anak terampil mengenal emosinya, kayak film yang tadi Pak. Kalau diabaikan terus emosinya, maka akhirnya dia juga akan tidak peka dengan emosi orang lain. Apa yang harus dilakukan ibu-ibu kalau misalnya dia udah marah, direbut barangnya sama adik atau kakaknya, kemudian dia banting pintu? Kita tanyakan, kakak marah ya? Ya. Cuman ekspresi kemarahannya itu salah karena membanting pintu. Ya. Yang pertama harus jelas dulu rules di rumah kita. Boleh marah, tidak boleh merusak. Itu harus disampaikan. Jadi kalau anak dalam posisi semarah apapun, tidak boleh merusak, tidak boleh membanting, tidak boleh melempar. Itu harus menjadi rules.
Kemudian dia kan marah, dia marah. Kalau kita ajak ngomong pun dia nggak akan mau. Kita bisa bilang seperti ibu katakan, abang marah ya, karena barangnya diambil sama adik. Kalau abang belum mau ngomong sekarang nggak apa-apa, tenangkan diri dulu, nanti ngomong sama mama atau nanti ngomong sama ayah, seperti itu. Jadi kenali dulu emosi dia, sehingga ketika nanti ada kejadian-kejadian yang membuat dia marah, dia tahu posisi, dia tahu kondisi dia. Saya sedang marah dan saya harus tenang, seperti itu. Nah itu dilatih terus sampai dia dewasa, dia akan lebih terampil lagi ketika berhadapan dengan masalah-masalah yang lebih besar. Tentang emosi, Bapak Ibu, apa itu emosi? Perasaan dia yang diekspresikan. Perasaan. Rasa kecewa, Iya. Emosi dasar itu ada 4, ada marah, takut, sedih, semangat. Itu ada 4 emosi dasar. Emosi itu bukan karakter. Kalau karakter itu cenderung menetap, tapi emosi itu dia ibaratnya awan dan langit. Karakter itu langit, ya. Emosi itu adalah awan. Jadi dia datang pergi, datang lagi yang lain pergi, seperti itu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu punya suami yang suka marah-marah, itu bukan karakternya yang marah, yang pemarah, tapi beliau sedang emosi. Gitu. Begitu juga bapak-bapak kalau punya istri yang cerewet, yang suka marah, seperti itu kan, sedikit-sedikit mungkin merepet seperti itu. Itu bukan karakternya, tapi dia sedang emosi. Kan nggak akan 24 jam, nggak akan 24 jam dalam kondisi seperti itu. Jadi pasti ada masa capeknya seperti itu ya. Nah dia akan naik turun. Kita hanya bersabar ketika di posisi puncak. Gitu. Ketika di posisi puncak kita bersabar sebentar, maka emosi itu akan turun. Nah kalau kita pahami ini, ya mudah-mudahan konflik suami istri atau konflik di dalam rumah dengan anak, dengan sesama anak atau orang tua dan anak ini bisa kita turunkan seperti itu. Nah jadi setiap kita yang merasa emosi pun harus tahu ini kondisi saya sedang takut, ini posisi saya sedang marah. Gitu. Dan kita harus mengenali itu, kita bisa berdamai dengan emosi kita itu. Kita bisa bilang seperti ini, nggak apa-apa, saya sedang emosi ini, saya sedang marah, insya Allah ini akan baik-baik aja. Sehingga dengan bisa berdamai dengan emosi yang ada di diri kita juga akan cenderung lebih mudah mengelola konflik dengan orang lain. Seperti itu. Jadi pertanyaannya tadi, udah masuk nggak ya ke pertanyaan tadi Bu? Nah, masuk di sini ya tadi. Ya. Nah, ketika ini sudah matang, ya, maka apapun informasi yang datang, dia akan lebih mudah untuk sampai di sini. Inilah yang akan membuat prefrontal cortex ini lebih cepat untuk matang. Jadi syarat ini cepat matang adalah dengan mematangkan emosinya dulu. Kita bisa cek diri kita masing-masing, sudah matangkah prefrontal cortex kita? Ini bisa dilihat dari sejauh mana kemampuan kita untuk mengelola emosi. Seperti itu. Gitu ya Bu Nida. Jadi bagian ini dulu diperkenalkan kepada si anak sedini mungkin. Gitu. Sejak dia bisa bicara, kita sudah bisa melakukan komunikasi tentang apa yang dia rasakan, dan itu akan membantu dia untuk mengenal emosi yang dia rasakan saat itu. Demikian Ibu. Terima kasih Bu Sri. Mungkin ada yang bertanya lagi Ibu Bapak. Tadi ibu-ibu mungkin bapak-bapak penasaran ini. Ada pengalamannya yang ingin ditanyakan terkait menyediakan waktu quality time bersama anak-anak, atau ada trik-trik bagaimana mengobservasi anak. Mungkin ada pengalaman atau ada yang ingin ditanyakan untuk bapak-bapak atau ibu-ibu. Saya kasih satu sesi lagi. Mumpung ada narasumbernya, Bapak nanti penasaran di rumah tanya sama ibu juga bukan ahlinya, misal begitu. Tanya sama Bapak, Bapaknya nggak ikut dengar. Ini mumpung ada narasumber, mungkin ada kejadian apa gitu yang perlu kita pahami anak kita, bisa kita tanyakan. Baik, saya akan coba jawab pertanyaan dari
Ibu Maulida, ini teman sekolah saya sebenarnya. Anak yang suka ditemani, umur 10 tahun, laki-laki. Kalau dari pembahasan kita tadi, kira-kira apa yang harus kita lakukan pertama kali tentang memahami anak? Waktu sentuhan fisik. Yang ditunjukkan oleh anak itu bukan diri dia yang sebenarnya, karena masih ada yang tertutupi. Gitu. Jadi ketakutan dia itu bukan takut yang sebenarnya. Mungkin ada hal yang lain. Apa itu kira-kira hal yang lain? Perhatian, apa lagi? Nah, kenyamanan luar biasa dengan ibu, gitu. Sehingga kalau ini tidak ditangani lebih cepat, ya, maka akan mengganggu kemandirian dia. Gitu. Jadi tujuan kita sekarang, kita udah tahu masalahnya kan? Masalahnya adalah dia terlalu nyaman dengan ibu. Apakah ini salah? Enggak salah. Memang harus nyaman dengan ibu. Dan kita juga harus berusaha anak-anak kita itu nyaman dengan kita, dengan orang tuanya. Tapi ini masalahnya adalah terlalu nyaman. Gitu. Gitu ya? Oke, sepakat. Nah, jadi bagaimana untuk mengurangi rasa terlalu ini? Apa yang harus kita lakukan? Komunikasi. Gitu. Komunikasi. Jadi ketika dia minta ditemani, jangan langsung ditemani, tapi usahakan untuk memahami bagian bawah ini, gitu. Abang, setiap mau ke kamar mandi selalu ditemani sama mama. Apa yang abang rasa kalau abang ke kamar mandi sendirian? Apa abang takut? Apa abang, itu yang ditanyakan seperti itu. Kalau dia nggak jawab, kita kasih pilihan-pilihan. Apakah abang takut? Apakah abang nggak nyaman? Kalau dia nggak nyaman, apanya yang nggak nyaman? Gitu. Kalau misalnya dia jawab begini begitu, ya kita bisa membandingkan. Tapi kenapa kalau nggak ada mama abang bisa berani? Nah, jawaban itu yang harus dapat. Ya, makanya ditanyakan ke dia, karena yang tahu itu dia, gitu. Yang tahu masalahnya itu si anak itu sendiri. Maka perlu komunikasi yang interaktif, gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, yang membiarkan dia untuk mengeluarkan alasan-alasan, rasa-rasa yang ada di dalam dirinya. Gitu. Jadi didudukkan, ya. Kenapa setiap ke kamar mandi harus ditemani sama mama, dan itu harus dapat jawabannya. Gitu. Jadi seperti itu, karena kalau misalnya nggak dapat jawabannya, ya akan itu terus masalahnya, nggak akan selesai. Kemudian anak 14 tahun pendiam. Yang pertama, 14 tahun itu kan masa remaja, ya kalau kita lihat yang tadi masa remaja. Kemudian kalau dilihat dari tipe-tipe kepribadian, manusia ini ada yang punya kepribadian introvert, ada yang ambivert, dan ada yang ekstrovert. Gitu. Kalau yang ekstrovert, dia terbuka, mudah mengekspresikan perasaannya. Kemudian ada yang ambivert, kadang-kadang extrovert, kadang-kadang dia introvert gitu. Kemudian ada yang satu lagi yang introvert. Nah, introvert ini memang orangnya tertutup, tapi setertutup-tutupnya dia harus punya orang yang bisa diajak untuk dipercaya. Dan kita harus mengandalkan diri kita sebagai orang yang bisa dia percaya. Seperti itu. Mungkin Ibu Maulida harus punya waktu khusus dan waktu lebih dengan si anak yang tipe seperti ini, sampai dia benar-benar nyaman untuk bercerita dengan ibunya, gitu. Sampai kita bisa tahu kalau dia sedang seperti ini, tandanya dia sedang susah. Kalau dia seperti ini, tandanya dia sedih. Sampai kita bisa paham seperti itu. Gitu. Mumpung ini masih remaja. Kalau nanti ini berlanjut terus sampai dia dewasa, maka akan lebih susah untuk membangun kepercayaan terhadap orang yang lebih dewasa. Ini kan masih dalam wilayah kuasa kita, masih dalam wilayah kontrol kita. Paling tidak dia makannya kan masih minta sama kita, tinggal kan masih minta sama kita. Gitu.
kita bukan mengancam ya, kita bisa bilang, Mama sedih kalau kakak nggak mau cerita sama mama. Mama bingung kalau kakak jadi pendiam seperti ini. Gitu. Jadi untuk komunikasi, Bapak Ibu, komunikasi itu ada 3 macam. Ada agresif, ada pasif, ada asertif. Yang agresif, ya, melihat anak yang pendiam seperti itu, kita akan agresif gitu. Kenapa diam-diam aja dari tadi? Kenapa nggak mau cerita? Itu yang agresif, artinya menyerang gitu. Kemudian ada yang pasif, alah nanti kan dia cerita juga sendiri, nggak mau terlalu maju gitu. Dan ada yang asertif. Yang asertif ini sangat efektif. Kenapa? Karena kita menggunakan pesan saya. Jangan kita bilang kalau kamu kayak ini terus, kamu nanti jadi orang yang pendiam, kamu nanti nggak ada kawan dan sebagainya. Itu pesan dia. Tapi kita pakai pesan saya. Mama bingung kalau lihat kakak seperti ini. Mama jadi susah kalau kakak diam terus nggak mau cerita. Seperti itu. Atau apa yang kita rasakan gitu. Mama kepingin kita jadi kawan. Jadi yang apa ya, saya, mama gitu. Bukan kamu harus begini dan begitu. Ini juga bisa dipraktekkan kalau misalnya ibu-ibu berkomunikasi dengan ayah juga berkomunikasi dengan ibu. Jadi kalau misalnya suaminya pulangnya telat-telat terus kayak gitu, jangan jarang suaminya, kenapa selalu pulang telat, atau kenapa nggak mau bantu, kenapa begini gitu. Nggak seperti itu. Kita bisa bilang kalau ayah pulang cepat, mama jadi lebih tenang gitu. Kalau ayah mau bantu mama beresin rumah, ya saya lebih merasa diapresiasi seperti itu. Jadi gunakan pesan saya daripada kita menyerang gitu. Tolonglah dibantuin, tolonglah diangkatin. Nah, biasanya orang-orang yang diperintah itu cenderung menghindar kayak gitu. Kita pun seperti itu. Jadi makanya gunakan pesan saya supaya kita yang di depan orang memahami apa yang kita rasakan. Seperti itu ya. Ibu yang di belakang, ibu apa? Ibu Fitri tentang anak yang tantrum. Kenapa anak melakukan ekspresi tantrum? Kenapa? Karena keinginannya tidak terpenuhi. Yang kedua, karena apa yang ingin dia sampaikan tidak nyampe ke orang tuanya. Sehingga dia mengekspresikan ketidaknyamanannya, ketidaksukaannya dengan cara tantrum. Nah, itu yang harus kita pahami di awal. Jadi sebelum anak tantrum, cobalah belajar untuk mengetahui apa yang diinginkan. Nah, dengan berkomunikasi, misalnya ya, dia ingin sesuatu, biasanya mungkin kalau di jalan lewat toko mainan, minta balon, minta ini, minta itu, dan orang tuanya nggak siap atau memang bukan waktunya untuk membeli mainan seperti itu. Nah, kondisinya kan anak akan tantrum. Sebelum tantrum, ketika dia minta itu, kita sampaikan, misalnya dia bilang mau balon seperti itu. Nah, komunikasi ya. Jadi nggak boleh sambil jalan. Ya nanti kita beli, gitu kan. Nah, itu memicu tantrum. Kenapa? Nggak ngerti dia. Nanti itu kapan, nggak ngerti dia. Nah, seperti itu. Jadi hentikan pekerjaan, hentikan urusan yang lain, dudukkan dia atau berhadapan. Nah, mama nggak bawa uangnya cukup untuk beli ikan aja. Nanti kalau kita datang lagi, kita beli balon yang biru seperti itu. Jadi dikomunikasikan. Atau apa alasan kita yang lain gitu. Nah, di toko itu mahal, kita bisa cari lain di tempat yang murah seperti itu. Kalau saya lewat toko-toko mainan itu, sebelum tantrum anak saya duluan saya arahkan, dadah dek, dadah mainannya, dadah. Seperti itu. Jadi lagi di tantrum. Nah, kalau memang sudah tantrum, ya, memang teorinya adalah membiarkan si anak mengekspresikan emosinya, gitu. Tapi tidak juga membiarkan. Jadi kalau memang udah terlalu tinggi, kita bisa mengelus kayak gitu. Kalau anak-anak umur sudah 3 tahun, kita bisa mulai memeluk supaya membantu dia menenangkan diri. Tapi memeluknya tidak boleh berhadapan.
anak berhadapan ke depan sama dengan posisi kita, dipeluk seperti ini, membelakangi kita. Kenapa? Karena kan tantrum. Kalau dia berhadapan seperti ini, bisa jadi kita yang celaka gitu kan. Tapi dibalik, posisi si anak ke depan, kita peluk dan digoyang-goyangkan supaya dia tenang, bisa disalawatin, ya, bisa dinyanyiin, jadi itu membantu untuk menenangkan. Kemudian masalah hernia, umurnya berapa ya Bu? 4 tahun, laki-laki. Masih mengeluarkan unek-uneknya dengan bahasa. Tapi kita harus mengerti mata dia. Iya. gerak-geriknya. Iya, itulah masalahnya di situ, karena dia belum bisa berbahasa, gitu kan? Tapi Enggak, langsung ngomong dia. Sampai kami buka. pernah ditanyakan nggak? Adik maunya apa? Enggak dibilangnya tuh. Ada ibu bisa menebak kayak gitu. Kasih pilihan gitu. Mau balon ya, mau ini ya, mau itu ya, seperti itu. Disampaikan ke dia supaya dia memilih. Sebenarnya yang dia mau itu yang ini. Gitu. Jadi diberikan pilihan. Ya. Kemudian masalah hernianya umur 4 tahun ya Bu, karena saya juga pengalaman dengan anak yang hernia. Nah, anak yang hernia itu laki-laki ya, perempuan. Jadi rutin Ibu dibaringkan, anaknya dibaringkan, kemudian kakinya ditekuk bergantian selama 8 kali, gitu. Udah dilakukan? Sering ya? Ya, ditekuk, kemudian dua-duanya juga ditekuk sekalian, gitu. Insya Allah kalau rutin dilakukan itu akan mengencangkan otot-otot perutnya, gitu. Mudah-mudahan tidak perlu dioperasi. Tapi nggak boleh dibiarkan juga dia menangis. Jadi sebelum dia tantrum, usahakan dapat dulu nih apa yang dia mau. Jadi kalau udah mulai tantrum, tinggalkan pekerjaan yang lain, cari dulu nih apa yang dia mau sampai komunikasinya dengan ibu itu dapat, seperti itu. Kalau misalnya terlalu banyak menangis, ya bisa jadi harus dioperasi biasanya. Mudah-mudahan nggak sampai seperti itu. Yang terakhir, quality time terbaik berapa lama? Nggak ada batasan khusus Ibu, nggak ada batasan khusus. Cuman ya kita harus yakin dan tawakal gitu. Artinya apa yang kita lakukan itulah quality time yang kita maksudkan. Dan quality time itu seperti syaratnya yang tadi Bu, rutin, menyenangkan, ada interaksi. Ini syarat yang harus ada, berapapun waktunya. Terbaiknya apakah setelah maghrib atau kapan itu ada? Nggak ada waktu khusus. Boleh sambil makan, pokoknya ketika kita bersama si anak gitu. Dan ada interaksi. Kalau sambil makan ada interaksi itu boleh. Atau sambil mengerjakan sesuatu, sambil nyuci bersama, sambil gosok bersama, sambil apa seperti itu boleh. Kalau kita punya misal 4 anak, itu 4 kualitas tadi mesti harus bersamaan ya? Nggak mesti harus bersamaan. Ibu juga bisa ya alternatifnya sesekali. Misalnya minggu ini ajak si abang keluar. Apakah jalan, apakah makan, apakah mengunjungi orang-orang tertentu, tapi yang diajak satu orang. Nah, di jalan itulah masa quality time-nya bisa seperti itu. Gitu. Jadi nggak ada waktu khusus, tapi kita yang mengkhususkan waktu tertentu untuk anak agar mendapatkan quality time-nya dengan orang tua. Kemudian anak yang di luar rumah, ya. Nah itu kalau misalnya ada waktu-waktu dia boleh dikunjungi, ya fokus aja dengan artinya kadang-kadang ya Bapak Ibu termasuk saya juga dengan rutinitas yang kita punya, kadang-kadang kita pulang ya kita dengan posisi mencari tempat istirahat seperti itu. Harusnya kita akan berhadapan dengan anak-anak. Nah, ini sama dengan posisi kita sebelum berangkat kerja. Sebelum berangkat kerja apa yang harus kita lakukan? Mandi, berpakaian, bersih, rapi, ya, siap untuk berhadapan dengan orang-orang yang bekerja bersama kita. Begitu juga harusnya ketika kita akan berhadapan dengan anak. Sebelum pulang kantor, harusnya kita sudah mempersiapkan diri. Saya akan berhadapan dengan anak-anak saya. Jadi masa-masa kantor itu, tugas-tugas itu simpan dulu di kantor.
berangkat pulang dengan bayangan kita akan berhadapan dengan anak, istri atau suami kita, seperti itu. Sampai seperti itu kita harus membuat posisi pikiran kita itu mindfulness. Jadi fokus kepada siapa yang kita hadapi. Gitu juga begitu ibu mau mengunjungi anak yang di pesantren gitu. Ketika berangkat ke pesantren, jangan ingat nih nanti beli sayur, beli ikan segala macam. Begitu sampai di pesantren, titip barang pulang untuk beli ikan atau beli yang lain. Gitu. Jadi akan berangkat kemana, fokuskan apa tujuannya dan siapa yang akan kita hadapi, seperti itu. Terima kasih Bu Sri atas jawabannya. Semoga Ibu Bapak yang hadir di sini puas dengan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber. Akhirnya karena waktu kita tidak membuka sesi yang ketiga, perlulah saya simpulkan bahwa bonding itu adalah keterampilan atau kemampuan memahami anak sehingga karena keterampilan itu bisa dibelajarkan, maka dapatlah ibu untuk menghadapi anak-anak kita, memahami anak kita dengan 5 hal yang sudah disampaikan tadi, yaitu memahami pribadi anak, perlu waktu untuk berpikir, menyediakan waktu yang lain, kemudian melakukan kontak mata dengan anak, dan membiarkan suasana mengalir dan anak menentukan aliran tersebut. Nah, untuk melakukan itu, ibu bapak juga perlu memahami perkembangan otak yang dimiliki oleh anak-anak kita. Saya pikir materi ini sungguh bermanfaat sehingga bisa kita terapkan dan mulai kita praktekkan ke anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tumbuh kembangnya bisa lebih maksimal dan menjadi anak-anak yang sukses baik dari agama maupun dari kehidupannya di dunia ini. Parenting sharing forum dengan tema bonding selesai kita laksanakan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.